rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Semoga paling manfaat dan barokah. Hatinya saya tetap diniati dengan niat mukhlisillah karena Allah. Yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adabah. Kita lanjutkan sampai halaman 7. Halaman 7, 4 baris dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa haddatsani Muhammad ibn Hatim wa Abd ibn Humaidin, kilahuma, dua-duanya, yaitu Muhammad bin Hatim dan Abd bin Humaid, an Muhammad bin Bakar, dari Muhammad bin Bakar. Qala Abdun akhbarana Muhammadun akhbarana Ibnu Juraid akhbarani Abu Zubair annahu, sesungguhnya Abu Zubair sami'a, mendengar, siapa Abu Zubair? Pada Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma, yus'alu, ditanya siapa Jabir, anil muhalli, dari urusannya ihram. Berkata siapa Jabir, sami'tu, mendengar aku Jabir, ahsibuhu, menyangka aku Abu Zubair, hu, pada Jabir, fa'a, memarfukkan siapa Jabir, memarfukkan siapa Jabir, ilan Nabi, pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Zubair mendengar Jabir itu ditanya tentang urusannya tempat mulai niat ihram atau mikot. Maka Jabir menjawab, aku mendengar. Nah, Abu Zubair menyangka bahwa Jabir itu memarfukkan itu kepada Nabi. Artinya dia tidak mendengar langsung dari Nabi, dia mendengar dari gurunya. Tetapi dalam menyampaikan hadis ini, dia mengatakan sami'tu an-nabiyya, mendengar Nabi. Ini rofa'a ilan Nabi, memarfukkan pada Nabi. Faqala, maka bersabda siapa Nabi, muhallu ahlil Madinah, tempat ihramnya penduduk Madinah atau mikotnya penduduk Madinah, min Dzil Hulaifah, dari Dzil Hulaifah. Kalau penduduk Madinah itu tempat mulai niat berihramnya itu adalah di Dzil Hulaifah atau di Bir Ali. Wat tariqul akhar, dan jalan yang lain, al juhfatu, juhfah, jalan yang lain itu tempat
mulai ihramnya itu di Juhfah. Karena memang Juhfah dengan Dzulhulaifah itu searah. Jadi kalau dari arah Madinah ya juga di situ. Tapi Juhfah itu kalau dalam hadis sebelumnya diterangkan bahwa Juhfah adalah tempat mikotnya Ahlus Syam, penduduk Syam. Wa muhallu ahlil Iraq, dan tempat ihramnya penduduk Irak. Iku min dzati irqin, dari dzati irqin. Jadi ada juga mikot dzati irqin. Dzati irqin ini tempat mikotnya penduduk Irak. Jaraknya itu dzati irqin ke Mekah itu kurang lebih 94 km. Sama dengan jauhnya jaraknya dari Mekah ke Kornal Manazil kalau saya lihat di petanya itu. Wa muhallu ahli Najd, dan tempat ihramnya penduduk Najd iku min Kornin, dari Kornin, Kornal Manazil. Muhallu ahli Yaman, dan ihramnya penduduk Yaman iku min Yalamlam, dari Yalamlam. Kalau penduduk Yaman itu mikotnya adalah di Yalamlam. Itulah mikot-mikot yang dibuat oleh Rasulullah bagi jemaah yang mau melaksanakan ibadah haji dan umroh. Mereka mulai melafatkan niat ihramnya itu ya dari mikot itu, mulai berpakaian ihram. Kemudian setelah membaca niat ihram di mikot itu berlakulah larangan-larangan ihram sampai selesainya prosesi ibadah haji umrohnya. Babut talbiyah, babnya talbiyah. Wa sifatiha, dan sifatnya talbiyah atau keterangannya talbiyah. Wa waqtiha, dan waktunya talbiyah. Talbiyah dan keterangannya talbiyah atau penjelasannya talbiyah serta waktunya talbiyah. Talbiyah itu adalah kalimat yang dibaca sebagai jawaban dari memenuhi panggilannya Allah. Karena manusia itu dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji. Dalam surat Al-Hajj ayat 27 itu kan Allah memerintahkan Nabi Ibrahim, wa adzin fin nasi bil haji, dan memberitahulah engkau Ibrahim kepada manusia untuk melaksanakan haji. Nah, di manusia itu dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Maka bentuk jawaban dari panggilannya Allah itu ya dengan membaca kalimat ini, talbiyah. Sama seperti kalau misalkan dipanggil orang tua kita, "Le," nah, kita jawab. Nah, itu jawaban itulah talbiyah itu. Dalam bentuk panggilan atau jawaban. Talbiyah di dalam haji itu bagaimana prakteknya dan kapan waktu membacanya. Hadatsana Yahya bin Yahya At-Tamimi qala, berkata siapa Yahya, qara'tu, membaca aku ala Malikin, atas Malik. Ya, mangkul kepada Malik dengan membacakan hadis. An-Nafi, dari Nafi, an Abdillah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna talbiyata Rasulillah, sesungguhnya talbiyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku labbaik
Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik dalam atau aku memenuhi panggilanmu. Labbaik dalam namanya dipanggil. Allahumma ya Allah labbaik dalam. Labbaik dalam la syarika tidak ada sekutu laka bagimu. Labbaik dalam alhamda sesungguhnya pujian wan ni'mata dan nikmat iku laka bagimu Allah. Wal mulka dan kerajaan la syarika tidak ada sekutu laka bagimu Allah. Jadi Abdullah bin Umar menyampaikan bahwa talbiyahnya Rasulullah itu kalimat itu. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Isinya pujian kepada Allah dan kalimat tidak menyekutukan kepada Allah. Qala berkata siapa Nafi? Qala berkata siapa Nafi? Muridnya Abdullah bin Umar. Wa kana dan ada siapa Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yazidu menambah siapa Abdullah bin Umar fiha di dalam talbiyah kalimat baik labbaik wa sa'daik khairu yadaik labbaik warrauba'u ilaik wal amal. Nafi mengatakan gurunya yaitu Abdullah bin Umar di dalam membaca kalimat talbiyah beliau menambahi dengan kalimat ini. Jadi selain talbiyah tadi dari Nabi labbaik Allahumma labbaik terus ditambahi labbaik labbaik wa sa'daik wal khairu biyadaik labbaik warrauba'u ilaika wal amal. Artinya labbaik dalam labbaik dalam aku memenuhi panggilanmu, wasadaik dan ya dalam, wal khairu dan adapun kebaikan biyadaika di tanganmu Allah. Labbaika dalam warrauba'u dan kesenangan ilaika kepadamu Allah wal amalu dan amalan. Jadi dalam kalimat talbiyah yang dibaca oleh Abdullah bin Umar ini bahannya seperti itu ya, kalimat jawaban dari panggilannya Allah dalam, kemudian ditambahi wal khairu biyadaik kebaikan itu ada di tanganmu ya Allah, dalam warraghba'u ilaika wal amal kesenangan dan pengamalan itu kepadamu. Jadi maksudnya saya ini beribadah itu berharap mendapatkan pahala darimu ya Allah gitu. Itu tambahan kalimat talbiyah yang dibaca oleh Abdullah bin Umar. Ya pakai ini juga boleh gitu. Tapi kebanyakan kalimat talbiyah yang dipakai ya talbiyahnya Rasulullah itu. Umpama mau membaca seperti yang dibaca oleh Abdullah bin Umar itu juga boleh. Nabi tidak melarangnya. Haddatsana
Muhammad ibn Abbad hadasana Hatim yakni ibn Ismail an Musa ibni Uqbah an Salim ibni Abdillah ibni Umar wa Nafi maula Abdillah Hamzah ibni Abdillah an Abdillah ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kana ada siapa nabi idza stawat ketika tetap bihi dengan nabi parohilatuhu kendaraannya nabi ya pada waktu itu ontanya nabi qaimatan berdiri inda masjid Dzil Khulaifah di sisinya masjid Dzil Khulaifah. Berarti ini mikotnya penduduk Madinah. Nabi ketika dari Madinah mau menuju Mekah untuk melaksanakan haji, beliau mampir dulu ke Dzul Khulaifah. Kemudian ketika Nabi sudah berada di atas kendaraannya, ya, sudah berada di atas kendaraannya, sudah kendaraannya berdiri siap berangkat menuju Mekah. Ahalla niat ihram siapa Nabi? Nabi itu niat ihramnya ketika beliau berada di atas kendaraannya, sudah siap berangkat menuju Mekah. Hanya bapak-bapak, ibu-ibu yang mengambil mikot dari mikot ya, melaksanakan atau membaca niat ihram itu ya sunnahnya itu ketika di mikot kalau dari Madinah ke Masjid Dzul Khulaifah ya, kemudian sudah berpakaian ihram yang sempurna, sholat 2 rakaat, kemudian biasanya suruh ayo ke bis, kumpul di bis, nanti baca niat ihramnya di dalam bis. Itu biasanya dituntun oleh mutawifnya. Itu sudah siap, semuanya sudah lengkap, jamaah sudah lengkap, kemudian dituntun membaca niat ihram, labbaik Allahumma umrotan kalau umroh, kalau haji ya labbaik Allahumma hajjan. Faqala maka bersabda sapa Nabi atau membaca siapa Nabi, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya, habis itu kemudian membaca talbiyah. Jadi memang sunnahnya orang yang melaksanakan haji dan umroh setelah ngambil mikot atau niat ihram, habis itu membaca talbiyah. Labbaik Allahumma, dalam perjalanan membaca talbiyah itu. Labbaik di atas kendaraan itu baca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik terus. Nah, itu. Atas kendaraan ya dipimpin, biasanya dipimpin mutawifnya bareng-bareng atau bisa sendiri-sendiri. Gitu. Lalu berkata mereka, wa kana dan ada siapa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, yaqulu berkata siapa Ibnu Umar, hadhihi ini iku talbiyatu Rasulillah, talbiyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Umar mengatakan beginilah talbiyahnya Rasulullah. Kala berkata siapa Nafi'un Nafi, karena ada siapa Abdullah bin Umar maksudnya radhiyallahu anhu, yazidu menambah siapa Abdullah ma'ahada bersama ini talbiyah, menambah labbaik labbaik wa sa'daik wal khairu biyadaik labbaik war rahba'u ilaik wal amal.
labbaik dalam wasadaik dan dalam wal khairu dan kebaikan biyadaika di tanganmu Allah, labbaik dalam warrauba'u dan kesenangan ilaika kepadamu Allah, amalu dan pengamalan. Saya beramal tuh mengharapkan pahala itu kepadamu ya Allah. Nafi mengatakan Abdullah bin Umar di dalam membaca talbiyah itu menambahi dengan kalimat ini. Wa hadatsana Muhammad ibn Musanna hadatsana Yahya yakni ibn Sa'id an Ubaidillah akhbarani Nafi an ibni Umar radhiyallahu anhuma. Qala berkata siapa Ibnu Umar, talaqaftu menerima aku maksudnya menerima pelajaran aku ya, mangkul at-talbiyah pada talbiyah min fi Rasulillah dari mulutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Umar mengatakan aku menerima pelajaran kalimat talbiyah itu langsung dari mulutnya Rasulullah, mangkul langsung dari Nabi. Pada karo maka menceritakan siapa Muhammad ibn Musanna bimisli hadisihim dengan semisalnya hadis mereka. Terus Muhammad bin Musanna menceritakan semisal hadis para periwayat yang lain seperti yang di atas tadi. Ya, kalimat talbiyahnya yaitu talbiyatnya Rasulullah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kalau orang yang haji itu membaca talbiyahnya itu sampai kapan? Sampai mau melempar jumroh Aqobah tanggal 10 Dzulhijjah. Kalau orang yang umroh membaca talbiyahnya sampai mau melaksanakan tawaf. Jadi ketika sudah sampai di Baitullah mau tawaf, ya sudah mau tawaf itu berhenti baca talbiyahnya. Jadi selama perjalanan dari Mikot baca talbiyah sampai ketemu Masjidil Haram mau tawaf baru berhenti. Ya sepol kemampuan gitu maksudnya. Kalau misalkan capek ya istirahat, kalau tidur ya tidur. Kalau haus ya minum gitu. Nanti kalau sudah kuat lagi baca talbiyah lagi gitu. Itu memang sebagai syiarnya orang yang melaksanakan haji dan umroh. Wa haddatsani Harmalah ibnu Yahya akhbarana ibnu Wahbin akhbarani Yunus an ibnu Syihab qala berkata siapa Ibnu Syihab, fa inna Salim ibnu Abdullah bin Umar, sesungguhnya Salim bin Abdullah bin Umar, akhbaroni menghabari siapa Salim nih padaku, an abihi dari bapaknya Salim yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Qala berkata siapa Abi atau Abdullah bin Umar, sami'tu mendengar aku Rasulullah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhillu niat ihram siapa Nabi mulabbidan dengan melengketkan rambutnya. Jadi orang yang melaksanakan ihram itu boleh melengketkan rambutnya.
membaca siapa Nabi? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kalimat talbiyahnya Nabi, setelah Nabi berihram, kemudian Nabi membaca kalimat talbiyah itu. La yazidu, tidak menambah siapa Nabi, ala haula'il kalimat, atas demikian itu kalimat. Kalimat talbiyahnya Nabi ya hanya itu tok gitu. Labbaik Allahumma labbaik sampai la syarika lak. Wa inna Abdullah ibnu Umar, dan sesungguhnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, karena ada siapa Abdullah bin Umar, yaqulu, berkata siapa Abdullah bin Umar, karena ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yarka, salat siapa Nabi, bidil Hulaifah, di Dzil Hulaifah, karena Nabi berangkatnya dari Madinah sehingga mengambil mikot di Dzil Hulaifah dan di salat di Dzil Hulaifah. Rakaataini, 2 rakaat. Semua kemudian idza stawat, ketika tetap, bihi dengan Nabi, apa an-naqatu, onta, qaimatan, berdiri, ketika Nabi sudah berada di atas kendaraan ontanya, inda Masjidil Hulaifah, di sisinya Masjidil Hulaifah, di sisinya mikot, ahalla, niat ihram siapa Nabi, biha ulail kalimat, dengan demikian itu kalimat. Setelah niat ihram kemudian membaca talbiyah dengan kalimat talbiyah itu, labbaik Allahumma labbaik sampai la syarika lak. Wa kana, dan ada siapa Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yaqulu, berkata siapa Abdullah bin Umar, karena ada siapa Umar bin Khattab, Umar bin Khattab, berarti bapaknya, radhiyallahu anhu, yuhillu, ihram siapa Umar, biihlali Rasulillah, dengan niat ihramnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min haulail kalimat, dari demikian itu kalimat. Abdullah bin Umar mengatakan Umar bin Khattab juga sama membaca kalimat berihramnya itu dengan kalimat talbiyahnya Rasulullah itu. Wa yaqulu, dan berkata siapa Umar, atau membaca siapa Umar, labbaik Allahumma labbaik, labbaik wa sa'daik, wal khairu fi yadaik, labbaik war rahba'u ilaika wal amal. Labbaik dalam Allahumma ya Allah, labbaik dalam labbaik dalam wa sa'daik, dan dalam wal khairu, dan kebaikan fi yadaika, di dalam dua tanganmu Allah. Labbaik dalam warrahba'u, dan kesenangan ilaika, kepadamu Allah, wal amalu, dan amal. Jadi Abdullah bin Umar mengatakan bapaknya
khalifahnya yaitu Umar bin Khattab, Khalifatus Tsani, ya membaca kalimat talbiyah sama dengan kalimat talbiyah yang dibaca oleh Rasulullah, hanya saja beliau menambahi dengan kalimat ini. Jadi Abdullah bin Umar yang baca kalimat itu karena juga mendengar atau mangkul dari Umar bin Khattab. Ya berarti boleh, artinya membaca kalimat tambahan di dalam talbiyah seperti yang dibaca oleh sahabat Abdullah bin Umar atau Umar itu boleh. Yang intinya dari kalimat talbiyah itu ya kalimat memuji kepada Allah yang tidak menyekutukan kepada Allah. Wa haddatsani Abbas bin Abdul Azim al-Ambariyu haddatsana Nadhr bin Muhammadin al-Yamamiyu haddatsana Ikrimah yakni ibn Ammar haddatsana Abu Zumailin an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Qala berkata siapa? Ibnu Abbas. Karena ada siapa al-musyrikun, orang-orang musyrik, yaquluna berkata mereka, labbaika la syarika lak. Jadi memang orang mengerjakan haji itu ya bukan hanya di zaman Nabi Muhammad. Sebelumnya ya haji ya, memang perintahnya haji itu kan mulai dari zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan Nabi Adam dulu ya melaksanakan tawaf di Baitullah. Nabi Adam turun ke bumi itu ya ibadahnya ya tawaf di Baitullah. Pelaksanaan haji itu ya bukan hanya sejak zaman Nabi Muhammad. Sebelumnya bahkan orang-orang musyrik di Mekah ya juga melaksanakan haji. Mereka ya tawaf di Baitullah, di Ka'bah itu. Lah di situ pelaksanaan haji mereka, tawaf mereka di Baitullah itu, di situ banyak kemusyrikan. Mereka menyembah, di situ banyak berhala-berhalanya. Pelaksanaan hajinya orang-orang musyrik saat itu, tawafnya orang-orang musyrik. Nah di sini diriwayatkan bahwa orang-orang musyrik ketika mereka haji atau tawaf itu, mereka mengatakan labbaika la syarika lak. Labbaik dalam la syarika, tidak ada sekutu maka bagimu Allah. Qala berkata siapa? Ibnu Abbas. Ayaqulu maka bersabda siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wailakum, celaka kamu sekalian. Qad cukup, qad cukup. Jadi ketika orang-orang musyrik itu membaca kalimat talbiyah labbaika la syarika lak oleh Nabi, dikatakan cukup. Maksudnya sampai di situ aja, cukup. Fayaquluna maka berkata mereka musyrikun, illa syarikan huwa laka tamlikuhu wa ma malak. Malah oleh orang-orang musyrik ditambahi kalimatnya, illa kecuali syarikan sekutu atau teman, huwa adapun sekutu, laka bagimu Allah, tamlikuhu memiliki engkau Allah hu pada sekutu. Wama dan apa-apa malaka yang memiliki apa? Sekutu. Jadi ternyata orang-orang musyrik saat itu talbiyahnya begitu. Awalnya benar, labbaik la syarika lak. Nabi udah disuruh kok cukup. Ditambahin lagi, malah mereka mengatakan illa syarikan huwa laka tamliku huwa mumalak, kecuali sekutu yang
sekutu yang padamu engkau memiliki sekutu itu dan sekutu itu memiliki pada sesuatu. Artinya kan berarti selain Allah ada sesembahan yang lain itu, sehingga akhirnya kalimatnya jadi kalimat yang syirik. Dia memang orang musyrik dulu begitu talbiyahnya, kalimat talbiyah yang menyekutukan kepada Allah. Yaquluna, berkata mereka, hadza, pada ini talbiyah. Orang musyrik itu ngomong talbiyah atau membaca talbiyah dengan kalimat ini. Wahum, dan mereka yatufuna, tawaf mereka bil baiti, di Baitullah. Dan mereka orang-orang musyrik itu tawaf di Baitullah. Tawafnya mereka dengan membaca kalimat talbiyah yang syirik tadi. Jadi yang perlu difahami bahwa orang-orang musyrik di zaman Nabi juga mereka melaksanakan haji. Cuman ya hajinya itu ngawur. Amalannya dicampuri dengan ibadah yang menyekutukan kepada Allah. Makanya kemudian Nabi datang dengan memberi petunjuk. Nah itu, memberi petunjuk tentang agama yang murni, sehingga ibadahnya bisa diterima oleh Allah, diajari. Ya dulu juga mereka beribadah, itu nggak mau dikatakan orang kafir mereka itu nggak ridho. Ya mereka juga ahli ibadah, tapi ibadahnya ngawur, ibadahnya keliru. Ya orang-orang musyrik, ya orang-orang Yahudi, ya orang-orang Nasrani. Ketika ditunjukkan pada kebenaran, mereka nggak menerima. Maka Nabi mengajarkan bagaimana ibadah yang benar, yang tidak menyekutukan kepada Allah, termasuk kalimat talbiyahnya itu. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah. Demikian pengajian kita pada pagi hari ini. Banyak kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.